نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga malam ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid Al-Mubarak dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, materi hari ini bersahabat dengan orang soleh. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya di dalam hidup ini manusia sangat membutuhkan adanya teman, adanya lingkungan, adanya masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Di dalam interaksi itulah kemudian terjadi proses saling mempengaruhi dan dipengaruhi, entah itu pengaruh yang positif ataupun pengaruh yang negatif. Dan siapapun bisa mempengaruhi dan bisa terpengaruh. Ya, inilah alasan kenapa harus selektif di dalam mencari teman atau sahabat. Karena baik buruknya agama seseorang itu tergantung dengan siapa ia berkawan. Ya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi memilih sahabat itu
bukan persoalan sederhana. Ya, jadi bukan persoalan sederhana. Salah memilih akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang ini, kita tidak bisa melihat kebaikan seseorang itu hanya dari sisi penampilan. Ibarat HP itu casingnya bagus, ya, tapi baterainya ngedrop. Nah, kita kan menginginkan teman itu casingnya bagus, ya, isinya juga bagus. Karena setiap perjalanan kita ini akan dipertanggungjawabkan, ya, akan dipertanggungjawabkan. Iya, kalau kita bisa mempengaruhi, kalau kita terpengaruh misalkan, karena memang ada banyak alasan yang disampaikan sebagian manusia ketika bergaul di masyarakat, misalkan alasannya ingin memberikan pencerahan, ya, memberikan pencerahan. Tapi ketika dia sudah masuk dan bergaul, tahu-tahu justru malah terpengaruh, ya, malah terpengaruh. Awalnya mungkin biasa-biasa saja, ya, anak-anak muda ini biasa-biasa saja bergaul, ya, besoknya, ya, masih ingat sholat, ya. Ketika ada di situ temannya, ya, saya tak sholat dulu sebentar, besoknya kembali lagi, ya. Temennya sudah mulai mempengaruhi, wah, ini lagi seru-serunya, sholatnya nanti saja. Oh iya, iya, ya, sholat kan masih bisa nanti. Besoknya lagi tambah parah, duh, ngapain ditinggal, ini lebih seru lagi. Akhirnya sholatnya ditinggal. Pergaulan anak muda pun itu juga diawali sesuatu yang biasa-biasa saja. Awalnya kenalan, ya, awalnya kenalan, ya, mungkin dapat nomor WA dari temennya, ini loh ada WA, coba dihubungi. Klunting, WA-nya masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenalan, boleh saya kenalan? Boleh. Nama anti siapa? Farida. Nah, kemudian chattingannya biasa, kenalan, tanya alamat, ya. Ya, lama-lama chattingannya, ya, semakin, ya, semakin jauh. Nah, kemudian suatu ketika, bisa enggak ya kita ketemuan? Bisa. Nah, akhirnya ketemuan. Jadi bermula dari sesuatu yang sederhana, karena kurang kontrol dari kita, sehingga kita ini tidak bisa mempengaruhi, justru malah dipengaruhi. Dan ingat ya, ketika kita berduaan dengan lawan jenis itu, yang ketiganya siapa? Setan. Makanya penting mencari sahabat, ya, sahabat yang bisa mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah, itu sangat penting. Ya, makanya beruntung kita ini berada di lingkungan seperti ini. Ya, beruntungnya kenapa? Ketika ada suara azan itu ada yang bangunkan, ada yang mengingatkan. Kalau sudah dibangunkan tidak bangun-bangun, ini sudah keterlaluan. Ya, ini keterlaluan. Ya. Jadi kita ini sadar, berat hidup ini. Ya, hidup ini berat. Kalau kita ini tidak hati-hati dalam bersikap,
dalam menata iman kita ini, kita bisa menjadi orang-orang yang keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Rasulullah pun juga menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia bergaul. Jadi ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran, Allah SWT juga menyampaikan di dalam firman-Nya anjuran untuk berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana yang firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya, orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari, dengan mengharapkan keredoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatkan, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Al-Kahfi 28. Jadi ayat ini berisi tentang bimbingan ilahi. Bimbingan ilahi, dorongan agar mencari kawan atau sahabat yang soleh, dan peringatan untuk menjauhi orang-orang yang fasik. Apa fasik itu? Orang-orang yang durhaka kepada Allah. Di antara ciri orang soleh itu adalah yang rajin berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jadi salah satu ciri orang-orang soleh itu adalah yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ishyi. Mereka itu rajin berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Orang yang selalu berzikir kepada Allah itu artinya orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah artinya orang yang selalu mengingat Allah itu artinya orang yang di dalam kehidupannya ini betul-betul terjaga. Karena apapun gerakannya, apapun aktivitasnya, dia merasa diawasi. Merasa diawasi. Di dalam keadaan apapun dia senantiasa ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di dalam keadaan bagaimanapun dia itu selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Dan siapapun yang bergaul dengan mereka, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, pasti akan mendapatkan manfaatnya. Ya kan? Jadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan manfaatnya. Bahkan terinspirasi kebaikannya. Terinspirasi. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingat Allah itu paling akan menginspirasi
akan menjadikan dia termotivasi untuk mengikuti. Benar gak itu? Sedangkan orang-orang fasik, mereka yang hatinya telah mati dan kemaksiatannya melampaui batas. Coba kalau orang-orang itu berkawan dengan orang-orang fasik, bagaimana yang terjadi? Pasti akan diajak untuk melalaikan Allah itu. Luar biasa ya. Tapi mendekat atau berkawan bersahabat dengan orang-orang soleh itu, orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah di waktu petang dan malamnya, jadi waktu pagi dan petangnya, ya mereka akan mendapatkan manfaat dan mereka akan terinspirasi kebaikannya. Pengalaman kita seperti itu, ya. Jadi pengalaman kita seperti itu, dan semuanya orang itu pasti pernah memiliki pengalaman ruhiyah seperti itu. Sehingga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan terhadap orang-orang yang bersahabat dengan orang soleh ini. Saya rangkum itu ada beberapa, ada 6 atau 7. Yang pertama adalah senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Ya, jadi yang pertama itu senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Pada dasarnya jiwa manusia itu menyukai yang namanya kompetisi. Apa kompetisi itu? Perlombaan. Manusia akan saling bersaing untuk merebutkan sesuatu. Namun dalam pergaulan dengan orang-orang soleh, ya, persaingan itu justru melahirkan yang namanya sportivitas dan saling memotivasi di dalam kebaikan. Jadi bersaing dengan orang soleh itu luar biasa. Ketika mereka datang ke masjid, ya, kita juga berusaha bagaimana bisa mengikuti. Ketika mereka berangkat thalabul ilmi, kita juga akan berusaha bagaimana meningkatkan kualitas diri. Jadi persaingan yang terjadi itu bukan persaingan tidak sehat, tapi persaingan yang justru mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi iri-iri dalam hal ilmu itu kan boleh. Kalau ada orang soleh ilmunya tinggi, kita punya rasa iri dengan beliaunya yang punya ilmu tinggi, itu boleh. Ya, malah justru itu ditekankan. Ya. Makanya persaingan ya, kepada orang-orang dengan orang-orang soleh itu justru mendatangkan, menghadirkan sportivitas, saling mendukung, saling mensupport, saling menguatkan. Ya. Antum merasakan nggak di sini itu? Dirasakan nggak di sini? Beliau-beliau ini, Batin, ada Mas Agus, Abah Yusuf, luar biasa istiqomahnya. Ya. Mestinya kita ini iri dengan beliau-beliau itu. Ya. Ada pengajian di Banjarsari, ikut ke sana. Nanti di sini ada pengajian, ikut ke sini lagi. Ya, iri yang model seperti ini boleh. Ya. Karena persaingan dengan orang-orang soleh itu justru malah mendatangkan sportivitas, melahirkan sportivitas. Jadi saling mensupport, memberikan dukungan dan saling memotivasi di dalam kebaikan. Ini penting. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang soleh itu, yang diomongkan itu mesti yang baik-baik saja.
Tanya gimana sholatmu mas, kalau malam bangun enggak, tadi sudah baca Quran belum, itu yang ditanyakan itu. Tapi kalau berkawan dengan orang-orang yang tidak soleh, apa yang ditanyakan? Hah? Jadi kehidupan kita ini sudah berat, jangan diperberat dengan persoalan-persoalan kemaksiatan. Eman hidup kita ini. Ya. Ini eman hidup kita ini. Tidak ada iri dengki yang menjadi racun persahabatan. Jadi berkawan dengan orang soleh itu tidak ada sifat irinya. Justru persahabatannya itu semakin kuat. Ya, semakin kuat. Karena yang dikejar hanyalah akhirat. Ya, dia mengejar akhirat, yang menjadi tujuan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadahnya pun kian terpacu. Bayangkan itu. Tadi saya mendengar khutbah, ya, mendengar khutbah di Soko, Masjid Soko itu dia menyuplai dari kitab Nasihatul Ibad. Ada 3 perkara yang menghilangkan rasa kesedihan. Yang pertama zikir, yang kedua itu bertemu ulama, yang ketiga itu mendengarkan nasihat ulama. Ya, mendengarkan nasihat orang soleh. Makanya orang soleh itu ya qurrata ayun. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngangeni. Ya, orang soleh itu ngangeni. Gak ketemu itu. Ya. Jadi ketika ketemu itu lihat wajahnya saja sudah seneng gitu. Ya. Coba kalau kita datang ke kiai-kiai yang tawaduk kiai gitu, masya Allah. Lihat wajahnya saja itu senang gitu. Nah, sehingga ketika kita bersahabat dengan orang soleh itu ya wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Jadi saling apa? Berlomba-lomba. Saling berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu banyak. Ya, banyak sekali. Misalkan berlomba-lomba di dalam membantu sesama saudara. Ya, ketika kita lihat orang soleh membantu saudaranya, kita juga termotivasi bagaimana bisa seperti beliau-beliau itu. Makanya nanti kalau ada kajian-kajian seperti ini, bolehlah ya, para jamaah ini membawa jajannya masing-masing, nanti saling tukaran gitu. Pak Yusuf bawa, ya, nanti Pak Khalil bawa, Pak Rifai bawa, ditukar, saling tukar. Sehingga tidak apa? Tidak mengharapkan panitia untuk menyediakan jajan. Cukup dari jamaah yang bawa ini ditukar. Kemudian berlomba-lomba di dalam menghafal Al-Quran. Ya, berlomba-lomba di dalam apa? Istiqomah melaksanakan puasa. Ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi kalau ada teman kita yang puasa Senin Kamis itu iri, saya kok tidak bisa begitu ya. Misalkan gitu. Ada teman-teman kita yang puasa Daud misalkan. Nah, rasanya kita pengen seperti itu, tapi kok belum bisa. Berlomba di dalam sedekah. Ya, berlomba di dalam berakhlak mulia. Ya, ini luar biasa. Ya. Jadi salah satu keutamaan bersahabat dengan Rasulullah itu apa? Termotivasi ya, artinya berlomba di dalam kebaikan.
Kemudian keutamaan yang kedua ketika kita bergaul atau bersahabat dengan orang saleh adalah malu berbuat maksiat. Ya, malu berbuat maksiat. Karena kalau ada lagu Tombo Ati iku ono limo, salah satunya apa? Kumpulono orang soleh. Di tengah lingkungan yang baik, keburukan itu tidak punya ruang. Apa namanya? Keburukan itu tidak ada ruang. Jadi di dalam lingkungan yang baik itu keburukan tidak punya ruang. Orang fasik, ya, orang fasik itu akan merasa apa namanya? Insecure itu apa namanya? Tidak percaya diri. Ya, insecure itu kan tidak percaya diri. Ya. Saat berniat ingin maksiat itu, jadi dia nggak punya kepercayaan diri, nggak apa. Jadi yang muncul adalah perasaan malunya. Mereka akan bersembunyi ya ketika siar-siar kebaikan mendominasi. Makanya lingkungan itu penting. Markas seperti ini itu penting. Kampus seperti ini penting. Ya, agar kita ini malu ketika berbuat maksiat. Ya, kita malu berbuat maksiat. Jadi di saat kita ini bersahabat atau berdekatan dengan orang soleh, tidak terbersit sedikit pun keinginan berbuat durhaka kepada Allah. Justru keinginan untuk taat kepada Allah itu semakin kuat. Ya. Jadi kalau kita di dalam lingkungan yang di dalam lingkungan itu orang-orangnya taat, orang-orangnya apa namanya? Disiplin di dalam beribadah kepada Allah. Jadi tidak sedikit pun terbesit akan melaksanakan kegiatan yang mendurhakai Allah. Karena apa? Karena aura keimanan yang terpancar dari diri orang soleh itu menularkan spirit. Nah, jadi auranya orang soleh itu apa? Menularkan apa? Spirit kebaikan. Kalau kita melihat bagaimana dakwahnya Wali Songo itu kan sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Tapi bisa mengislamkan Jawa ini. Ya. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita bersahabat dengan orang-orang soleh itu, ya keutamaannya adalah malu berbuat maksiat. Jangankan mau berbuat, ngomong saja kita ini akan terjaga. Hati-hati. Ya. Jadi hati-hati. Sampai ngumpul terus kemudian rasan-rasan itu tidak terjadi itu. Ya, itu tidak terjadi. Oh, baik. Sebaliknya, ketika kita duduk bersama ahli maksiat, sedikit demi sedikit pasti akan terkena cipratan dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, kemudian apa namanya? Kalau kita mengingat sabda Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, teman yang baik dan teman yang buruk itu seumpama seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli minyak wanginya.
Dan kalaupun tidak, kamu tetap mendapatkan aroma wanginya. Adapun seorang pandai besi, bisa jadi percikan apinya itu mengenai baju kita, bajumu, atau setidaknya kamu mendapatkan aroma tidak sedap ya dari pandai besi itu. Nah, itu perbedaan antara berkawan dengan orang soleh dengan orang yang durhaka kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian keutamaan selanjutnya ya bersahabat dengan orang soleh itu adalah menumbuhkan sifat-sifat mulia. Bersahabat dengan orang soleh ya artinya membangun kedekatan personal ya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Namun faedahnya yang didapat bisa lebih dari itu. Saat kita membersamai orang soleh dan alim, akan muncul dalam diri kita rasa takjub pada kepribadian dan keilmuan mereka, sehingga rasa ujub dalam diri ini sedikit demi sedikit akan terkikis. Ya, awalnya mungkin kita ini sombong dengan keilmuan kita, sombong dengan harta kita, sombong dengan kecerdasan kita. Tapi ketika kita kumpul dengan orang soleh dan mereka itu tawadhu, sementara ilmunya juga tinggi, ya pelan-pelan kesombongan kita ini akan terkikis, ya pelan-pelan akan terkikis. Selain itu muncul pula sifat mulia, ya, yaitu spirit ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ditolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita kumpul dengan orang soleh itu ya muncul akan termotivasi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Persahabatan dengan orang soleh membuahkan sinergi di dalam berkhidmat kepada umat, ya, kolaborasi dalam dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini luar biasa, ya. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, kita harus berusaha. Kalau kita saat ini belum menjadi orang soleh, misalkan kita mencari orang soleh untuk jadikan kawan, ya, untuk dijadikan kawan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini juga terpengaruhi oleh orang-orang soleh itu. Cari. Kalau di sekitar kita ada, dekati, ya, didekati. Jadi jangan malah mencurigai orang-orang yang sering datang ke masjid. Dan saya yakin tetangga-tetangga kita banyak yang seperti itu. Mereka kehidupannya sederhana, tapi kedekatannya dengan Allah itu luar biasa. Bahkan mereka istiqomah bangun malam, istiqomah puasa, istiqomah baca Quran. Kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, dekati, minta nasihat, ya, diminta nasihat. Dan doa-doa orang-orang seperti itu insya Allah mustajabah itu. Dan jangan lupa minta didoakan, doakan kami, ya. Makanya kalau kita sowan-sowan ke kiai itu, ya, selain silaturahim, satu hal yang kita minta, doakan. Doakan apa? Doakan selamat dunia dan akhirat, ya. Doakan selamat dunia dan akhirat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian keutamaan selanjutnya adalah nasihat dan doa yang tulus. Hadiah terindah dari sahabat soleh atau orang soleh adalah nasihat. Ia tidak akan sungkan menunjukkan aib dan kekurangan kita yang harus diperbaiki dengan cara yang mudah diterima.
Jadi kalau ada sahabat kita yang baik kemudian menunjukkan aib kita, kita gak usah marah, justru bersyukur. Ya, justru bersyukur. Jadi sebuah keberuntungan ketika ada saudara-saudara kita yang mengetahui aib kita, kemudian mereka sampaikan. Artinya Allah sedang menjaga kita supaya kita ini tidak keterusan. Ya, tidak keterusan. Jadi kita semua ini kan yang tahu diri kita sendiri dengan Allah. Di belakang itu kita bermaksiat, kita tidak akan pernah tahu. Maksudnya yang tahu kan diri kita sendiri dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Tapi ketika ada teman atau saudara kita yang tahu ketika kita bermaksiat, kemudian kita diingatkan, kita dinasihati, mungkin nasihat itu terasa sakit, tapi justru yang sakit dan pahit itulah justru menjadi obat yang sangat manjur, ya, yang sangat manjur. Dan berteman dengan orang-orang soleh itu, masya Allah, mereka dengan ikhlas senantiasa mendoakan kita. Baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta itu selalu didoakan. Bahkan setiap berdoa itu akan disebutkan nama-nama kita ya. Dimintakan kepada Allah, ya Allah, diingat terus itu saudara saya si fulan, ya, tolong dijaga ya Allah, lindungi mereka, lindungi dia, ya, mudahkan rezekinya, jadikanlah mereka ini orang-orang yang senantiasa dekat dengan Engkau. Dan saya yakin kita di sini juga seperti itu, saling mendoakan, ya kan? Jadi kalau setidaknya kalau kita tidak bisa nyebutnya satu-satu karena saking banyaknya, minimal dibayangkan. Kalau kita membayangkan, misalkan doakan Mas Sodikin, dibayangkan, ya Allah sudah nyambung. Ya. Doakan Mas Yusril misalkan, doakan Mas Okta juga begitu, dibayangkan, ya Allah Mas Okta. Dan jangan pelit ya, ketika kita mendoakan saudara-saudara kita ini, jangan pelit. Karena doa itu akan kembali kepada diri kita. Makanya kalau pagi itu kita bikin status yang baik, insya Allah itu akan kembali kepada kita. Nah, kalau pagi-pagi bikin status di WhatsApp-nya itu, jangan bikin status yang curhat, bikin status yang mendoakan banyak orang, dan insya Allah akan kembali. Ya Allah mudahkan rezeki semua orang. Rasulullah SAW menyampaikan ya, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab, terkabul. Di sisi orang yang berdoa tersebut ada malaikat yang diutus. Setiap kali sahabat soleh mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata amin dan semoga bagimu semisalnya. Makanya nggak usah bosan-bosan mendoakan orang meskipun orang itu tidak tahu, karena doa itu akan kembali. Ya Ustaz, bagaimana saya ini belum dapat istri, belum dapat jodoh? Doakan teman-temanmu yang belum dapat jodoh, nanti kalian akan diberi jodoh oleh Allah. Ya. Saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Ini jelas hadisnya, ini doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab.
Ya, di sisi orang yang berdoa tersebut ada malaikat yang diutus. Setiap kali sahabat soleh mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata amin, dan semoga bagimu semisalnya. Menarik kan? Cukup dengan doa sudah bisa menyelesaikan persoalan. Masya Allah, luar biasa ya, pelajaran bersahabat dengan orang soleh itu luar biasa. Kemudian keutamaan yang lain adalah naungan di padang mahsyar, akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Di dalam hadis yang cukup panjang ya disebutkan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah 2 orang yang bersahabat saling mencintai karena Allah. Ya, 2 sahabat yang saling mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini para jemaah, ini sudah mulai terpancing ini, ya kan? Jadi kalau kita bersahabat itu niatkan karena Allah. Jangan bersahabatku diniatkan karena materi. Oh ini punya duit saya tak mendekat. Oh ini punya fasilitas ini saya tak mendekat. Bukan karena itu. Tapi ketika kita bersahabat itu ya bersahabat yang diniatkan karena Allah. Sehingga ketika kita niatkan karena Allah, maka janji yang disabdakan oleh Rasulullah akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ya, ketika naungan yang tidak diberikan. Artinya apa? Naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian keutamaan selanjutnya adalah syafaat masuk surga. Jadi orang yang bersahabat dengan orang soleh itu bisa mendapatkan syafaat masuk surga. Kelak ya di akhirat, apabila penduduk surga dimasukkan ke dalam surga dan penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, seorang dari penduduk surga berkata, "Di mana temanku si fulan? Kami tidak melihatnya di surga." Maka dikatakan padanya, "Temanmu ada di neraka." Lalu berkatalah seorang mukmin, sahabat soleh ini, "Ya Rabb, ya Rabbi, tak akan sempurna kenikmatanku di surga kecuali si fulan temanku ada bersamaku." Maka Allah memerintahkannya untuk mengeluarkan temannya dan neraka. Kemudian temannya pun masuk surga. Tatkala ia telah memasuki surga, penduduk neraka pun berkata, "Siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang memberi syafaat kepadanya? Apakah ayahnya syahid? Saudaranya syahid? Apakah syafaatnya didapat dari para nabi dan rasul?" Jawabannya tidak. Lalu siapa yang memberi syafaat? Ia mendapatkan syafaat dari teman dekatnya yang soleh. Ketika itulah penduduk neraka berkata, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, surat Asy-Syu'ara ayat 100-101, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Maka sehingga sekarang kita tidak mempunyai pemberi syafaat atau penolong dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Insyaallah. Sudah ada. Luar biasa kan? Berjemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Mudah-mudahan sekilas ya, kajian pada maghrib ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Kalau toh kita saat ini mungkin belum bisa menjadi orang yang soleh, maka berusahalah mendekat orang yang
soleh. Dan insya Allah keutamaan-keutamaan yang sudah saya sampaikan tadi diberikan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.